Salam sehat dan sejahtera, Pak Jo. Kami dari kelompok satu akan menyampaikan hasil analisis dari case yang kami pilih, yaitu terkait penempatan investasi saham yang dilakukan oleh sebuah perusahaan pialang saham ya. Nah, di kelompok satu ini ada Mas Adi, Mbak Husna, saya sendiri, Irfan, dan Mbak Sakila. Ada beberapa tahapan nanti yang akan kami sampaikan ya terkait analisis case ini hingga ke tahap kesimpulan. Nah, adapun skenario dari case yang kami angkat ini adalah terdapat sebuah perusahaan pialang saham dengan nama BlackRock Securities, di mana saat ini kami akan berperan sebagai manajer investasi dari perusahaan tersebut, di mana kami akan ditugaskan untuk mengelola dana investasi dari dua orang klien yang memiliki karakteristik berbeda. Nah, klien A ini merupakan investor dengan kategori agresif yang siap mengalami risiko tinggi dengan memilih saham-saham besar yang high risk dan mengalami fluktuasi harga yang tinggi. Preferensinya adalah sektor inovatif ya, dengan potensi pertumbuhan tinggi seperti telecommunication, finance, dan consumer discretionary. Atas preferensi tersebut, klien A akan menginvestkan dananya sebesar $1 juta dan tentunya mengharapkan keuntungan yang maksimal. Beberapa constraint ya tentunya yang disampaikan oleh klien A yaitu membatasi tiga sektor saham yang berbeda ya, mengutamakan telecommunication, financial, dan consumer discretion, dan sekurang-kurangnya 5% dialokasikan pada sektor telecommunication, paling banyak 90% dialokasikan pada sektor financial, sekurang-kurangnya 5% untuk consumer discretionary, dan ia juga bersedia membeli saham dengan harga berapapun ya, selagi saham tersebut memiliki nilai earning per share dan dividend yields yang besar. Sehingga dividend yields dan earning per share-nya itu semakin tinggi akan semakin baik. Untuk market cap-nya ini tidak terlalu menjadi patokan ya. Untuk EBITDA-nya semakin tinggi akan semakin baik, tapi juga tidak menjadi patokan utama. Earning per share yang masih lebih diutamakan. Adapun price per sale dan price books-nya dengan nilai tinggi ini tidak menjadi masalah. Nah, sementara untuk klien B ini merupakan investor dengan kategori moderat. Ya, dia hanya bersedia menerima resiko kecil, sehingga lebih memilih campuran investasi yang mencakup saham dan obligasi. Klien B juga dia akan menginvestkan dana sebesar $1 juta, namun dia ingin membaginya pada 6 sektor yang berbeda. Yang pilihan utamanya itu ada consumer staples, financials, energy, healthcare, materials, dan industrials. Ia juga menghindari sektor consumer discretionary dan telkom service ya karena dinilai high risk begitu. Dan klien B ini hanya akan berinvest pada saham dengan nilai kapitalisasi besar, kapitalisasi pasar di atas $10 miliar dan memiliki dividen yield tinggi. Dan dia mengutamakan price per earning yang kecil. Dan juga disampaikan oleh klien B terkait preferensi presentasi alokasi investasinya pada masing-masing ya pada 6 sektor saham yang menjadi pilihan utamanya, yang mana paling besar diinvestkan sekurang-kurangnya 82% pada sektor energi. Adapun dividend yields dan earning per share-nya ini semakin tinggi akan semakin baik, EBITDA-nya semakin tinggi semakin baik, tapi bukan jadi patokan utama juga bagi klien B. Earning per share-nya masih lebih diutamakan ya. Untuk price per sales dan price per book-nya lebih memilih nilai yang wajar ya. Dia tidak menghendaki nilainya yang tinggi gitu. Nah, maka dari permintaan kedua klien tersebut, kita akan coba proyeksikan ya keuntungan yang diperoleh oleh kedua klien yang dapat didapat dari dividen dan juga berapa capital gain yang akan didapat dari harga yang jika harganya itu menyentuh 52 week high ataupun potensi capital loss-nya yang akan ditanggung oleh klien jika harga menyentuh 52 week low setelah 1 tahun. Nah, adapun dataset yang akan kita gunakan ini berisi 505 data emiten saham ya yang sudah terindeks S&P 500 dengan 14 kolom variabel ya. Ini masih terdapat missing value pada variabel sehingga kita akan lakukan cleansing data terlebih dahulu. Dan juga ketika tahapan cleansing data kita juga menambahkan beberapa kolom baru ya, tentunya untuk mempertajam kita dalam melakukan analisa. Sehingga diperoleh data final yang akan diolah itu adalah berjumlah 495 baris yang terdiri dari 20 kolom. Kemudian dalam menganalisis data kita juga akan berfokus pada beberapa variabel continuous ya tentunya untuk mengakomodir beberapa preferensi klien yang tadi sudah disampaikan. Di sini ada variabel price per earning yang mengindikasikan ekspektasi pertumbuhan di masa depan gitu ya. Kemudian ada dividend yield tinggi yang mungkin menarik bagi investor yang fokusnya perolehan pendapatan yang lebih stabil gitu. Kemudian ada dividen per share ya sebagai indikator seberapa besar dividen yang akan dibagikan perusahaan kepada shareholders-nya. Lalu ada variabel 52 week low dan high ini untuk memberikan gambaran kepada investor ya tentang kinerja saham dan volatilitasnya selama setahun terakhir. Dan juga ini akan memberikan gambaran terkait kisaran harga terkininya. Kemudian untuk market capitalization
Ini untuk mengkategorikan perusahaan ke dalam beberapa kelas seperti kategori large cap untuk perusahaan dengan market cap di atas 10 miliar dolar dan seterusnya begitu. Dan juga beberapa variabel continuous lainnya ya seperti EBITDA, price per sales, kemudian ada price per books, dan earning per share yang juga nanti akan kita gunakan dalam melakukan analisa yang disesuaikan dengan preferensi klien. Nah, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Shakila. Baik, terima kasih Mas Irfan. Selanjutnya di sini ada descriptive analytic untuk menggambarkan karakteristik dataset yang akan dianalisis dalam pengambilan keputusan investasi. Nah, itu ada jumlah emiten tiap sektor, ada price per sale dan price per book rasio tertinggi dan terendah, ada volatilitas harga saham tertinggi dan terendah, ada juga IPS rasio tertinggi dan terendah, dan juga dividen per share tertinggi dan terendah. Nah, berikut ini ada jumlah emiten setiap sektor dapat dilihat dari jumlah emiten yang paling banyak dari total 496 emiten itu 16,6%-nya terdiri dari sektor consumer discretionary dengan total 82 emiten dan yang terendah itu di telecommunication service dengan total 3 emiten. Selanjutnya ada price per sale dan juga price per book. Di sini indikator yang paling kecil ini adalah yang paling bagus dan sesuai dengan value-nya. Itu sesuai dengan yang telah dijelaskan sebelumnya. Untuk price per sale itu ada di nilai rasio 0,15 yang ditempati di sektor healthcare dari perusahaan McKesson Corp. Dan untuk price per booknya itu dengan rasio 0,51 yang ditempati oleh Bright House Financial Incorporation di sektor finansial. Sementara untuk emiten di price per sale di Nvidia dan juga price per book di L Brands itu menunjukkan rasio nilai yang tinggi di angka 20,09 dan 1403,38 yang mengindikasikan bahwa saham itu overvalue. Selanjutnya terdapat 52 weeks high dan 52 weeks low yang menunjukkan naik turunnya saham selama 1 tahun terakhir dengan harga tertinggi yang disentuh selama 1 tahun terakhir itu ditempati oleh Range Resources Corporation di sektor energi, sementara untuk harga terendahnya itu untuk harga terendah yang disentuh selama 1 tahun terakhir ditempati oleh Line Teknologi di sektor healthcare. Nah, selanjutnya uh, kami mengambil emiten yang memiliki earning per share tertinggi di sektornya. Jadi dari 11 sektor ini dipilih perusahaan-perusahaan yang paling tinggi keuntungannya lalu diurutkan kembali sehingga earning per share tertinggi terdapat di sektor discretionary pada perusahaan AutoZone Incorporation dengan keuntungan 44,09 dolar per lembar sahamnya. Selanjutnya ada dividen per share tertinggi itu ditempati oleh Apache Corporation di sektor energi dengan total dividen 23,66 per lembar sahamnya. Nah, selanjutnya ada dari 495 emiten selanjutnya, Mas. Nah, ini ada di 495 emiten didominasi oleh large capitalization market dengan total 85,3% atau sebanyak 422 emiten itu terdiri dari large capitalization tadi. Nah, dengan Apple Incorporation menjadi perusahaan yang paling besar market capitalization-nya dan sisanya atau sebanyak 14,7% sejumlah 73 emiten itu menempati capitalization sedang dengan yang tertingginya itu ditempati oleh Mid American Apartment di sektor real estate. Selanjutnya itu ada dividend yield dengan rasio tertinggi 12,66 yang ditempati oleh CenturyLink Incorporation di sektor telecommunication service. Dan ya bisa dilihat sendiri ya. Selanjutnya ini ada korelasi antar variabel continuous di mana semakin tinggi earning per share maka semakin mahal harga per lembar sahamnya dan semakin tinggi EBITDA maka semakin besar market capitalization-nya. Tidak ada hubungan yang kuat antara dividen per share dengan titik harga tertinggi maupun terendah dalam 1 tahun terakhir. Tidak ada korelasi yang cukup kuat antara earning per share dan dividen yield dan semakin tinggi price maka semakin tinggi potensi untuk menyentuh harga tertinggi dan terendah selama 52 minggu terakhir. Selanjutnya, prescriptive analysis akan dijelaskan oleh Mas Adi. Ya, terima kasih Mbak Kila. Selanjutnya kita masuk ke analisis preskriptif untuk menyelesaikan
dua permasalahan terkait solusi apa yang akan diberikan kepada klien A dan klien B gitu. Jadi di sini kita akan menggunakan solusi dari program linear optimization atau solver. Nah, jadi tahapan-tahapannya setelah tadi data itu di cleansing dari 495 data emiten yang tersedia, itu kita melakukan filtering yang tujuannya adalah menyesuaikan dengan preferensi dari tipe-tipe saham yang diinginkan oleh si klien A. Antara lain kita memilih saham hanya pada 3 sektor, yaitu telecommunication service, financial, dan consumer discretionary. Kemudian kita sorting datanya berdasarkan earning per share tertinggi. Kemudian kita juga membuang data yang emiten itu memiliki dividen yield bernilai 0 dan negatif. Kemudian kita juga membuang data emiten yang memiliki EBITDA bernilai 0 dan negatif. Dan yang terakhir adalah kita membuang data emiten yang memiliki nilai earning per share bernilai negatif. Sehingga berdasarkan filtering tersebut, dari 495 data, kita mendapatkan 79 data kandidat perusahaan yang akan kita tempatkan investasi untuk klien A. Nah, ini adalah 79 kandidat tersebut. Dari yang pertama itu ada BlackRock ya kan, dengan earning per share tertinggi 30,3. Kemudian yang paling bawah di peringkat 79 ada Lewis Nasio di sektor finansial dengan earning per share 0,33. Nah, dari 79 kandidat emiten tersebut, kita masukkan ke dalam program solver, yang mana kita setting set objektifnya adalah kita mencari dividen maksimum yang bisa dihasilkan dari pilihan-pilihan investasi ya. Kemudian changing variables-nya adalah kita memilih berapa sih jumlah investasi dari 1 juta itu yang akan dialokasikan ke saham-saham terpilih. Dan kemudian constraint-nya adalah sesuai dengan kriteria tadi ya. Jadi constraint-nya adalah bahwa seluruh dari 3 sektor itu jumlahnya tidak boleh melebihi dari 1 juta. Kemudian di sektor finansial itu alokasinya adalah 90% dari dana. Kemudian di sektor telecommunication dan consumer discretionary itu masing-masing 5% dari dana. Nah, dengan persamaan linear untuk memaksimalkan dividen yang melibatkan 79 variabel, maka kita akan mendapatkan bahwa dividen maksimum yang bisa diperoleh adalah 91.320 ini untuk klien A gitu ya. Nah, penempatan investasinya itu di mana saja? Yang pertama itu di kode emiten CME di sektor finansial sebesar $900.000, itu akan menghasilkan dividen 83.140. Kemudian di kode emiten VZ di telecommunication service itu akan menghasilkan dividen 4.541. Dan di kode emiten F di sektor consumer discretionary akan menghasilkan dividen 3.640, sehingga totalnya adalah 91.320. Nah, dampak dari penempatan di 3 emiten ini kita bisa mengaitkannya apabila terjadi kondisi di mana saham itu menyentuh titik tertinggi dan juga titik terendah dalam 1 tahun gitu. Dan apabila menyentuh titik tertinggi, maka saham tersebut akan menghasilkan potensi gain 79.000. Namun kalau menyentuh titik terendah, maka potensi loss-nya adalah 232.000, sehingga ketika di netting itu ada potensi loss 153.000. Nah, ini potensi loss-nya ini bisa begitu besar gitu ya, karena memang si klien A ini menempatkan saham-sahamnya pada campuran yang high volatil, medium volatil, dan juga small volatil gitu. Karena volatilitas harganya cukup tinggi, sehingga kalau untung bisa besar sekali dan rugi juga bisa besar sekali, sehingga ini saham ini cukup beresiko gitu. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke pemilihan solusi untuk klien B yang akan dijelaskan oleh Mbak Husna. Oke, untuk klien B ini dia berbeda sama klien A ya. Kalau klien A dia lebih risk taker, nah kalau klien B ini dia lebih menghindari resiko. Nah, jadi di tahap awal kita hampir sama perlakuannya. Kita filter dulu sesuai dengan preferensi dari si klien B ini. Data awal kan ada 495 data. Kemudian kita filter sesuai dengan sektor yang diinginkan atau yang dikehendaki lebih utama, yaitu consumer staples, financials, energy, healthcare, material. Tadi karena si klien B ini dia ingin ada di 6 sektor berbeda. Nah, setelah itu berdasarkan 279 data, kemudian diurutkan berdasarkan earning per share tertinggi, lalu dibuang dividen yield yang bernilai 0, kemudian EBITDA yang bernilai 0 juga dibuang, kemudian membuang data earning per share yang bernilai 0, lalu kita ada concern juga, yaitu di mana si klien B hanya ingin berinvestasi pada saham-saham yang market capitalnya itu di atas $10 miliar. Jadi kita filter juga berdasarkan tersebut.
Kemudian kita juga membuang data yang high volatility price pada 52 week high-nya. Lalu kita membuang yang volatility-nya juga rendah terhadap peak low-nya, yang tinggi terhadap peak low-nya. Lalu kita juga membuang data yang price per sales-nya lebih besar daripada 10 karena dianggap ini harganya terlalu mahal untuk dibeli, dan price book-nya yang lebih besar daripada 10 karena kita ingin saham-saham yang benar-benar mencerminkan nilai bukunya, sehingga dihasilkan 88 kandidat emiten saham yang akan menjadi pilihan untuk si klien B ini. Nah, ini dia saham-sahamnya ya. Yang pertama ada McKesson Corp sampai yang terakhir itu yang paling tinggi ya untuk earning per share-nya. Yang terakhir itu adalah boleh next, Mas? Ya, apa itu? Johnson & Johnson ya di healthcare. Nah, itu dengan earning per share 0,39. Nah, ini adalah saham-saham yang akan menjadi pilihan. Lanjut, Mas. Nah, kemudian kita jalankan solvernya. Di sini kita mencari keuntungan maksimum, jadi kita set objektifnya pada dividen maksimum, lalu kita by changing variables-nya pada jumlah investasi ya di masing-masing emiten nanti, kemudian kita masukkan constraint-nya, di situ constraint pertamanya bahwa dana yang diinvestasikan itu tidak boleh lebih dari $1 juta, yaitu sesuai dengan kemampuan si klien B. Kemudian kita masukkan masing-masing, ada constraint 2, yaitu di mana si klien B ini hanya ingin memasukkan maksimal 30.000, sekurang-kurangnya 4% di sektor consumer staples, kemudian 4% di sektor finansial, sekurang-kurangnya 4% di sektor material, 82% di sektor energi, 3% dari dana investasi sekurang-kurangnya di sektor healthcare, sama 2% di sektor industrial, termasukkan tuh, didapatlah berapa alokasi dan investasinya. Lalu kita jalankan dengan metode simple LP, lalu didapatkanlah kalau si klien B itu bisa berinvestasi pada emiten yaitu NSC, APD, PSX, PG, PFG, dan ICE dengan jumlah yang beraneka ragam ya. Dimana kalau dia jalankan hal tersebut, dia akan mendapatkan dividen maksimum $63.720. Next, Mas. Oke, ini tadi keputusan investasinya. Nah, di sini juga si klien B juga disertai dengan adanya kemungkinan untuk mendapatkan capital gain sama capital loss-nya gitu. Nah, kalau kita lihat, kalau seandainya nanti dalam 1 tahun ke depan si saham menyentuh pada 52 week high-nya, si klien B bisa menghasilkan potensi gain itu sebesar 161.777. Sedangkan kalau seandainya potensi si saham menyentuh 52 week low-nya nanti, maka potensi loss-nya sebesar negatif 170.472. Nah, kalau kita bandingkan dengan skenario dari si klien A tadi, terlihat ya bahwa potensi loss si B ini lebih kecil daripada si klien A gitu, karena memang dia lebih menghindari karena dia memang tidak berani mengambil resiko sebesar A, karena sahamnya juga nggak terlalu volatil gitu ya. Next, Mas. Nah, jadi conclusion-nya adalah yang pertama, untuk menentukan investasi saham yang berorientasi pada maksimalisasi dividen, investor perlu memperhatikan beberapa rasio atau indikator keuangan seperti price per earning ratio, price per sales ratio, price per book ratio, earning per share ratio, dividend yield, dan dividend per share. Earning per share memiliki hubungan positif yang cukup kuat dengan price. Semakin tinggi earning per share, maka semakin mahal pula harga saham per lembarnya. Saham-saham yang memiliki volatilitas tinggi, baik pada 52 week high maupun 52 week low, cenderung memiliki tingkat gain atau loss yang lebih tinggi dibandingkan saham-saham yang masuk pada kriteria small dan medium volatility. Karena kenaikan dan penurunan harganya cenderung ekstrim. Saham-saham ini, jenis ini cocok untuk para investor risk taker, namun tidak cocok untuk yang bertipe risk averse. Saham-saham di sektor telecommunication, service, financials, dan consumer discretionary yang direkomendasikan untuk klien A cenderung memberikan tingkat pengembalian dividen yang lebih tinggi dibandingkan sektor lainnya. Nah, rekomendasi yang dihasilkan adalah yang pertama, berdasarkan solusi dari program linear optimization, untuk memperoleh jumlah dividen yang maksimal, kami merekomendasikan klien A untuk berinvestasi pada saham di sektor financials, telecommunication services, dan consumer discretionary dengan kode emiten CME, VZ, dan F, masing-masing sebesar 900.000, 50.000, dan 50.000. Saham-saham tersebut memiliki volatilitas harga yang cukup tinggi, sehingga cocok dengan preferensi investasi dari klien A yang ingin berorientasi pada keuntungan yang sebesar-besarnya dan tidak masalah untuk mengambil risiko. Berdasarkan solusi dari program linear optimization, untuk memperoleh jumlah dividen yang maksimal, kami rekomendasikan klien B untuk berinvestasi pada saham di sektor industrials, materials, energi, consumer staples, healthcare, dan financials dengan kode emiten NSC, APD, PSX, PG, PFE, ICE masing-masing sebesar 20.000,
40.000, 820.000, 50.000, 30.000, dan 40.000. Saham-saham tersebut tidak memiliki volatilitas harga yang cukup tinggi sehingga cocok dengan preferensi investasi dari klien B yang ingin berinvestasi pada saham-saham yang stabil. Saham-saham yang direkomendasikan pada klien A dan B berfokus pada memaksimalkan imbal hasil dari dividen dan bukan tipe saham yang diperjualbelikan dalam jangka pendek untuk mendapatkan gain dari selisih harga. Saat harganya bergerak mengarah ke titik terendah di 52 week low adalah saat yang tepat untuk membeli saham tersebut dan menahan untuk menjualnya sampai trennya positif menuju titik harga tertinggi 52 week low. Sekian presentasi dari kami. Ikan betok makan payah. BlackRock, jaya, jaya, jaya.